Semalam Sagara membawa Nadira ke rumahnya. Tak lupa Sagara juga memanggil dokter untuk merawat Nadira karena suhu badannya agak tinggi. Ada juga pelayan yang menjaga Nadira di kamar. Tuan Sagara, saya sudah mencari tahu identitas Nona Nadira. Sagara yang berdiri di balkon kamar, tengah menikmati secangkir kopi, menoleh sekilas. Sudah menjadi rutinitasnya setiap bangun, Sagara memulai paginya dengan secangkir kopi. Lengkap, lengkap, Tuan. Beranjak dari balkon, Sagara meletakkan secangkir kopi di meja dan meraih iPad yang diberikan Arya, orang kepercayaannya. Nadira Meinora, lulusan SMA, 20 tahun, kedua orang tuanya sudah meninggal, sebatang kara, sungguh menyedihkan. Sagara terus men-scroll layar iPad. Berdasarkan informasi yang saya peroleh, Nona Nadira tidak pernah meninggalkan desa. Baru setelah ibunya meninggal, Nona Nadira ke Jakarta. Tetangganya bilang Nona Nadira ingin mencari pekerjaan di kota ikut bersama temannya yang bernama Jessica. Namun Jessica menjualnya pada Madam Joy dan menjadikan Non Nadira sebagai salah satu wanita pemuas di klub Himalaya. Sudah bukan rahasia lagi, klub-klub seperti mereka mencari gadis lugu dan polos seperti Nadira. Tapi itu bukan urusan saya. Sagara meletakkan iPad di meja. Saya tidak mau membuang waktu mengurus hal-hal yang tidak penting. Yang saya inginkan hanya Nadira. Urus pembelian Nadira. Jika Madam Joy menolak, katakan. Sagara Vin Erlangga akan meratakan klub miliknya. Arya mengangguk, baik, Tuan. Arya baru saja hendak keluar dari ruangan namun tiba-tiba seorang bodyguard muncul. Tuan Sagara, Nona Nadira melarikan diri. Sagara menoleh dengan mata memicing. Melarikan diri? Bagaimana bisa? Apa saja yang kalian lakukan sampai Nadira kabur? Dengan geram Sagara mengikuti. Bodyguardnya mencari keberadaan Nadira. Namun sejauh apapun Nadira melarikan diri, dia tidak akan bisa keluar dari rumah ini. Rumah ini dikelilingi pagar tinggi, Nadira tidak akan bisa memanjat tembok. Setibanya di halaman, dua bodyguardnya berhasil membawa Nadira. Lepas. Lepaskan aku. Nadira memberontak. Marah dan berteriak. Namun dua bodyguard itu tetap menyeretnya pada Sagara. Lepaskan aku. Aku ingin pergi dari sini. Aku tidak ingin di sini. Nadira menatap laki-laki di depannya dengan kebencian yang membara. Lepaskan, ucap Sagara tiba-tiba membuat semua bodyguard di sana terkejut. Saya bilang lepaskan. Tepat setelah bodyguard itu melepas cengkramannya, Nadira langsung berlari. Para bodyguard saling menatap bingung, sementara Sagara justru terkekeh. Memasukkan kedua tangannya ke dalam saku, Sagara memandangi tubuh kecil Nadira yang berlari sangat cepat. Saya pikir saya menangkap kucing rumahan, ternyata kucing liar. Dan saya suka sesuatu yang liar. Menantang dan menarik. Nafas Nadira terengah, bulir-bulir keringat membasahi dahi, tubuhnya mulai lemas, dan tenggorokan terasa kering sekali. Haus, lapar, Nadira belum makan dan minum sejak kemarin. Meletakkan punggung tangan di leher, Nadira mengecek suhu badannya yang ternyata cukup tinggi. Rasanya Nadira ingin berbaring dan beristirahat. Tapi tidak bisa. Nadira harus pergi dari sini. Tidak, aku tidak boleh menyerah. Sejak tadi, Nadira sudah berusaha memanjat pagar. Tapi tinggi sekali. Nadira tidak bisa menggapainya. Di sini juga tidak ada alat-alat yang bisa dia gunakan untuk memanjat pagar. Nadira juga sudah mengelilingi pagar dari ujung ke ujung, mungkin ada celah untuk keluar. Tapi gerbang dan pintu terkunci rapat. Nadira tidak bisa keluar. Nadira benar-benar frustrasi sekarang. Tidak, aku tidak boleh menyerah. Aku akan coba sekali lagi. Nadira mengambil ancang-ancang, berlari ke arah tembok dan tidak sampai. Kenapa tinggi sekali?
Nadira terduduk di rumput dan menangis. Melalui celah dedaunan pohon yang menjulang tinggi, sinar matahari menyinari tubuh Nadira yang sedikit pucat. Katanya mau kabur, kenapa malah duduk-duduk di sini? Nadira menoleh saat mendengar dentuman lembut langkah kaki di tanah. Seketika Nadira buru-buru berdiri dengan jantung berdebar. Di sana, Sagara datang mengendarai kuda. Kuda berukuran besar dan tinggi berwarna coklat tua. Saya ingin pergi. Kamu mengunci pagar. Sebagai pemilik rumah, bukankah sudah sewajarnya mengunci pagar? Bagaimana jika ada maling yang masuk ke dalam rumah? Tetapi saya ingin pergi. Saya tidak bisa keluar dari sini. Itu urusanmu, bukan urusan saya. Saya sudah berbaik hati membiarkan kamu pergi. Sagara turun dari kuda. Kuda itu bergerak-gerak. Begitu Sagara mengusap kepalanya, kuda itu langsung diam. Kuda itu liar, tapi juga terlihat jinak. Ini pertama kalinya Nadira melihat kuda secara langsung. Di desa tidak ada kuda, adanya kerbau. Nadira pernah menaiki kerbau. Melihat rasa penasaran di wajah Nadira, Sagara tersenyum samar. Ingin berkenalan. Namanya Alkandor. Saya mengambilnya dari bahasa Yunani yang artinya jantan, kuat, berani dan gagah. Persis seperti perawakannya. Sagara mengusap kulit kuda itu. Lalu mengalihkan perhatian pada Nadira dan menatap lekat mata cantiknya. Saya membeli Alkandor langsung dari Eropa. Saat pertama kali melihat Alkandor di antara puluhan kuda, saya langsung tertarik. Dia unik. Dia punya sesuatu yang menarik, begitu mempesona dan memikat. Saya tidak bisa mengalihkan pandangan darinya saat pertama kali melihatnya. Laki-laki ini sedang membicarakan kuda kan? Tapi kenapa Nadira merasa dia sedang membicarakan dirinya? Saat itu, saya harus bersaing dengan puluhan orang yang ingin membeli Alkandor, tapi saya yang berhasil mendapatkannya. Prinsip saya harus mendapatkan apa yang saya inginkan. Termasuk kamu, Sagara mencekeram dagu Nadira. Nadira menahan pergelangan tangan Sagara dengan kedua tangannya. Tapi saya bukan kuda atau barang yang bisa diperjualbelikan. Saya tidak mau. Tapi sayangnya kamu sudah menjadi milik saya. Kamu hanya boleh pergi jika saya mengizinkanmu pergi. Selama saya masih membutuhkan kamu, tidak akan ada yang bisa merebut kamu dari saya. Bahkan kamu tidak akan bisa menolong diri kamu sendiri. Mata hitam pekat yang menyorot tajam dan penuh intimidasi itu membuat Nadira tak kuasa menahan air mata. Gelap. Nadira tidak bisa membayangkan segelap apa hidupnya nanti. Berada di tangan laki-laki ini. Nadira tidak akan baik-baik saja. Hidupnya yang sudah sulit akan semakin sulit. Bahkan Nadira tidak tahu apa dia bisa bernapas dengan bebas atau tidak. Laki-laki ini jauh lebih kejam dari bayangannya. Perjanjian telah ditandatangani. Berisi kesepakatan sebelah pihak yang sama sekali tidak menguntungkan Nadira. Namun, kembali lagi, apa dia punya suara di sini? Di mata mereka, Nadira hanya barang seharga kuda yang dijual belikan. Marah, Nadira marah sekali. Namun yang lebih membuatnya marah, dia tidak bisa melakukan apa-apa. Bahkan untuk menolak pun Nadira tidak bisa. Setelah melewati berbagai proses, sekarang tiba waktunya. Hari H pernikahan Sagara dan Nadira. Pernikahan dilakukan secara tertutup, hanya dihadiri anggota keluarga besar. Pernikahan ini semata-mata hanya untuk menutupi skandal Sagara. Pernikahan kontrak, tanpa didasari cinta. Berita pernikahan Sagara dan Nadira juga telah rilis. Perlahan skandal buruk Sagara menghilang. Terganti berita-berita keromantisan Sagara pada sang calon istri. Sosoknya yang tampan, berwibawa, dan berasal dari keluarga konglomerat, membuat para kaum hawa menjerit iri dengan Nadira. Mereka berharap bisa berada di posisi Nadira semalam saja. Ini data-datanya, Tuan. Arya menyerahkan iPad pada Sagara yang tengah memakai tuxedo untuk acara pernikahannya hari ini.
Ternyata foto skandal Sagara, CEO muda Erlangga Group bersama seorang perempuan tak lain dan tak bukan adalah calon istrinya. Inilah 5 potret Nadira, kembang desa calon istri Sagara yang memiliki kecantikan alami. Simak, 5 tips cantik alami dari Nadira. Saham Erlangga Group perlahan mengalami kenaikan pasca dirilisnya tanggal pernikahan. Terkenal dingin dan gila kerja, ternyata Sagara adalah sosok yang sangat romantis. Beginilah foto-foto mesra Sagara dan Nadira yang tidak pernah dipublish. Tidak memandang status sosial, Sagara CEO muda pewaris Erlangga Group jatuh cinta dengan gadis desa. Beginilah ungkapan cinta Sagara saat menyatakan cinta pada Nadira. Dan masih banyak lagi berita-berita lainnya. Semua judul berita itu dibuat langsung oleh Erlangga Group yang diberikan pada salah satu media untuk menutupi skandal utama foto mesum Sagara. Semua itu cerita palsu dan rekayasa. Bagus. Terus awasi perkembangan media. Jika ada berita buruk tentang saya dan keluarga, langsung take down. Keluarkan lebih banyak berita positif. Buat ulasan menarik tentang Nadira. Saya tidak mau dia mempermalukan saya. Baik, Tuan. Arya membungkukkan badan sedikit, lalu meninggalkan ruangan. Sagara meraih ponsel dan mencari nama pelayannya. Halo, Bu Emma. Iya Tuan. Nadira aman kan? Aman, Tuan. Nona Nadira sedang proses make up. Bagus, terus awasi dia, jangan sampai dia kabur atau melakukan hal yang tidak-tidak. Baik, Tuan. Menikah dengan laki-laki yang dia cintai dan mencintainya, adalah salah satu impian Nadira. Lalu bersama-sama membangun keluarga kecil yang bahagia. Namun siapa yang menyangka takdir membawanya ke sini, pada seorang laki-laki arogan yang memaksanya menandatangani kontrak pernikahan. Cek, kenapa nangis terus sih? Saya susah make up-nya. Maaf. Nadira segera menghapus air matanya. Mua atau perias itu tampak kesal. Para asisten-asisten Mua itu juga terlihat nyinyir dengan Nadira. Mereka berani melakukan itu pada Nadira karena di mata mereka Nadira bukan siapa-siapa. Hanya gadis desa yang beruntung dinikahi tuan muda. Sebenarnya kenapa kamu menangis? Harusnya sekarang kamu bersyukur. Kamu akan menikah dengan salah satu anggota keluarga Erlangga. Erlangga. Ya Tuhan, apa kamu tidak tahu seberapa kaya calon suaminya itu? Tiba-tiba pintu dibuka membuat semua pandangan teralih ke sana. Tuan Sagara membayar kalian bukan untuk memarahi calon istrinya. Jika saya melaporkan ini pada Tuan Sagara, kira-kira apa yang akan terjadi dengan hidup kalian? Karir kalian akan hancur detik ini juga. Mua dan para asistennya itu langsung meminta maaf dan menundukkan kepala. Kalian keluar dulu, saya ingin bicara dengan Nadira. Baik, Bu. Satu persatu mereka meninggalkan ruangan, menyisakan Nadira dan Emma di ruangan itu. Silakan, Nona. Emma menyerahkan tisu. Terima kasih. Nadira mengusap air matanya. Maaf, saya tidak bermaksud mengacaukan acara ini tapi air mata saya tidak bisa berhenti mengalir. Tidak apa-apa. Acara masih lama. Jika Nona ingin menenangkan diri dulu, saya akan menunggu di luar. Nadira menggeleng, tidak, saya tidak apa-apa. Jika saya rewel, Tuan Sagara pasti akan memarahi Anda juga. Saya tidak mau orang lain mendapat masalah karena saya. Nadira memejamkan mata, menarik napas dalam-dalam dan mengeluarkan perlahan. Nona Nadira, lihatlah diri Nona di cermin. Perlahan Nadira membuka mata dan menatap wajahnya di pantulan cermin. Saya belum mengenal Nona. Saya tidak tahu Nona berasal dari mana. Bagaimana kehidupan Nona sebelumnya dan entah bagaimana Nona bisa sampai di sini. Tapi saya yakin Nona perempuan yang kuat dan pasti bisa melewati semua masalah ini. Kamu cantik. Kamu beruntung. Kamu hebat. Tanamkan 3 hal itu dan mulailah melangkah.
Tidak ada gunanya terus menangis. Benar, tidak ada gunanya berlarut dalam kesedihan. Bumi tetap berputar dan waktu terus berjalan. Pilihan terbaik saat ini adalah bertahan dan menghadapi semua ini. Apa sekarang perasaan Nona sudah membaik? Jika sudah, saya akan memanggil Mua untuk melanjutkan make up, Nona. Iya, saya sudah siap. Emma mengangguk dan hendak pergi, namun... Maaf sebelumnya, Anda siapa? Sejak tadi kita mengobrol tapi saya belum tahu tentang Anda. Perkenalkan, nama saya Emma, kepala pelayan yang akan melayani Nona selama Nona menjadi istri Tuan Sagara. Sekilas tentang sosoknya, Emma memakai kemeja putih dilapisi jas hitam. Dipadukan dengan rok span dan sepatu pantofel hitam, serta rambutnya yang digelung, membuat penampilan Emma berkelas. Entah Emma yang pandai berdandan atau memang ini salah satu aturan, pelayan Tuan Sagara harus tampil modis. Senang bertemu dengan Nona. Nadira mengangguk, terima kasih, Bu Emma. Setelah berbicara dengan Emma, perasaan Nadira menjadi lebih baik. Menatap pantulan wajahnya di cermin, Nadira menarik sudut bibirnya ke atas. Baik, aku siap. Aku siap menghadapi semua ini. Aku tidak akan menyerah. Menjadi istri Tuan Muda Sagara. Siapa takut? Aku pasti bisa. Gadis desa yang mereka remehkan ini, bukan gadis desa biasa. Nadira mengatakan itu penuh keyakinan, namun tak dipungkiri masih terselip rasa takut. Gadis desa sepertinya. Apa bisa menyesuaikan diri dengan keluarga Erlangga yang katanya konglomerat itu? Satu persatu mobil mewah tiba di halaman gedung. Mereka adalah tamu khusus yang diundang untuk menghadiri private wedding Sagara dan Nadira. Tidak banyak, mungkin sekitar 50 orang, sebatas anggota keluarga inti, sahabat Sagara dan sahabat dekat orang tua Sagara. Untuk tamu yang lain, seperti kerabat jauh dan relasi akan diundang saat resepsi pernikahan nanti. Prayoga dan Natasha, kedua orang tua Sagara, menyambut tamu yang datang. Respon mereka bervariasi. Ada yang mengucapkan selamat, ada yang terkejut, ada juga yang nyinyir. Ini serius, Jeng. Sagara menikah dengan gadis desa. Kok bisa? Memangnya tidak ada calon yang lain? Derek, kakaknya Sagara saja menikah dengan dokter, masa adiknya dipasangkan dengan gadis kampung? Tutur ibu-ibu bersanggul besar, teman arisan Natasha. Aduh, jangan samakan putri saya dengan yang lain dong, Jeng. Apalagi dengan gadis kampung itu. Level Cassandra sudah di atas, jauh sekali dengan Nadira itu. Melin, ibu Cassandra juga ikut menimpali. Derek tersenyum miring, merasa bangga lebih unggul dari adiknya. Sedangkan Cassandra berusaha menegur ibunya agar tidak berbicara semakin melantur. Prayoga, yakin kamu tidak mau berubah pikiran? Sagara pantas mendapatkan perempuan yang lebih baik. Contohnya seperti anak saya. Anak saya masih jomblo dan baru lulus S2. Kemarin baru saja mendapat penghargaan sebagai lulusan terbaik. Cocoklah bersandingkan dengan Sagara. Apalagi sekarang Sagara menjabat sebagai CEO, dia butuh istri yang cerdas. Bukan istri gadis desa yang tidak tahu apa-apa. Nyinyir bapak-bapak kepala botak, teman bisnis Prayoga. Prayoga juga mendumal dalam hati. Mendadak menyesal sudah mengizinkan Sagara menikah dengan Nadira. Sekarang Prayogo yang menjadi bulan-bulanan teman-teman bisnisnya. Jeng, ayolah, pikirkan lagi, mumpung mereka belum sah. Putri saya juga masih jomblo kok. Sekarang sedang kuliah kedokteran. Kalau Sagara menikah dengan putri saya, Sagara tidak akan dihina orang-orang, terutama dengan Melin besan kamu itu. Anak saya juga cantik, tidak kalah pintar dengan Cassandra. Ibu-ibu yang lain juga ikut mempromosikan putrinya. Natasha mengulas senyum tenang. Meskipun sudah berumur lebih dari 50 tahun, kecantikannya masih terjaga dan terawat.
Begitu elegan dalam balutan gaun cantik berwarna gold. Jodoh sudah ada yang mengatur ibu-ibu dan bapak-bapak. Mungkin garis takdir Sagara adalah Nadira. Dan sebaliknya, Nadira adalah garis takdir Sagara. Saya pribadi tidak mempermasalahkan latar belakang. Berasal dari desa bukan berarti pola pikirnya tidak secerdas orang-orang kota. Nadira, pasti sosok gadis yang hebat sampai Sagara memilihnya dari sekian banyak perempuan yang mengharapkannya. Saya mempercayai putra saya. Pilihan putra saya adalah yang terbaik. Saya menerima dan mendukung sepenuhnya Sagara dan Nadira. Natasha tersenyum. Saya harap bapak-bapak dan ibu-ibu semua juga ikut mendoakan kebahagiaan mereka. Saya mengundang kalian ke sini untuk ikut mendoakan mereka, bukan untuk mencari kekurangan calon menantu saya. Jadi, jangan membuat saya menyesal karena sudah mengundang kalian. Para bapak-bapak dan ibu-ibu yang tadi nyinyir langsung menipiskan bibir. Natasha ini bicara saja yang lembut dan manis, tapi kata-katanya bagai pisau tajam menghunus hati. Mama terlalu baik seperti biasa, ucap Derek. Cassandra mengangguk, Mama Natasha memang sangat baik. Derek melingkarkan tangan di pinggang ramping istrinya. Tapi semua yang dikatakan orang-orang tadi benar. Kamu jauh lebih baik daripada istri Sagara. Kamu ngomong begitu karena aku istrimu, kan? Tidak, itu nyata. Kamu cantik, pintar, baik, dokter pula. Sempurna. Kamu sangat sempurna, sayang. Kamu terlalu sempurna untuk si sialan Sagara. Karena itu Tuhan menakdirkan kamu bersamaku. Kita akan semakin sempurna setelah baby kita lahir. Derek mengusap perut Cassandra yang masih rata. Kehamilan Cassandra baru sekitar 4 minggu. Cassandra tersenyum dan ikut mengusap perutnya. Aku ke toilet sebentar ya. Tiba-tiba pengen buang air kecil. Mau aku antar? Cassandra menggeleng, aku bisa sendiri. Tepat setelah Cassandra berbalik badan, senyumnya memudar dan wajahnya berubah serius. Dengan langkah cepat Cassandra meninggalkan area utama gedung, menuju ke belakang gedung, ke arah kamar pengantin pria berada. Sagara. Cassandra ingin berbicara dengan mantan pacarnya itu. Pucuk dicinta ulang tiba. Saat berada di lorong gedung, Cassandra berpapasan dengan Sagara. Kebetulan sekali. Sagara, Cassandra berlari kecil menghampiri mantan kekasih tersayangnya. Kenapa? Tanya Sagara dingin. Aku yang seharusnya tanya kenapa. Kenapa kamu menyakiti diri kamu sendiri? Menyakiti diri sendiri. Apa maksud kamu? Pernikahan ini. Aku tahu kamu tidak menginginkannya. Aku juga tahu kamu tidak mencintai perempuan itu. Semua yang ditulis dalam berita itu bohong. Sejak kita pacaran dari 2 tahun yang lalu sampai kita putus 1 bulan yang lalu, kamu tidak pernah dekat dengan perempuan manapun, apalagi perempuan desa itu. Kenapa harus ada pernikahan ini Sagara? Apa alasannya? Apa untuk menutupi skandal kamu? Atau untuk membuatku cemburu? Sagara tertawa. Tertawa begitu keras, membuat Cassandra terheran-heran. Kamu bilang apa tadi? Membuat kamu cemburu. Lucu sekali Cassandra. Bagiku setelah kamu menikah dengan si bastard itu, kamu sudah mati. Cassandra tersentak, kalimat yang diucapkan dengan sorot mata tajam dan nada suara keras itu bagai pukulan kuat yang menghantam dada Cassandra. Selama 2 tahun mereka pacaran, sekalipun Sagara tidak pernah membentaknya. Sagara selalu memperlakukannya seperti ratu. Tapi sekarang tatapan Sagara dingin dan nada suaranya ketus sekali. Cassandra rindu Sagaranya yang manis dulu. Sagara, berulang kali sudah aku menjelaskan. Aku dan Derek sama-sama mabuk. Kami tidak sengaja melakukannya. Fine, kalian sama-sama mabuk. Kalian tidak sengaja tidur bersama dan akhirnya kamu hamil. Apa saat itu aku putusin kamu? Saat itu aku meninggalkan kamu. Tidak Cassandra.
Aku tetap ingin menikahi kamu meskipun kamu mengandung anak Derek. Cintaku mengalahkan kebencianku. Tapi nyatanya, saat aku memperjuangkan kamu mati-matian, kamu justru menerima lamaran Derek. Kamu sama saja mengkhianatiku. Air mata Cassandra mengalir. Saat itu rumit. Aku juga ingin menikah dengan kamu. Tapi orang tuaku terus memaksaku menikah dengan Derek. Orang tua kamu juga setuju aku menikah dengan kakak kamu. Aku dilema. Aku mendapat tekanan sana-sini. Aku juga harus memikirkan anak dalam kandunganku. Mungkin anakku akan bahagia jika ibu dan ayahnya bersatu. Jadi tanpa pikir panjang aku menerima lamaran Derek. Sagara melengos, menatap ke arah lain asal bukan wajah sendu Cassandra. Sagara bahkan mengepalkan tangan, menahan diri mati-matian untuk tidak menghapus air mata Cassandra. Melihat perempuan yang dia cintai menangis, Sagara tidak sanggup. Sagara, kamu boleh membenciku. Aku mengerti kekecewaan kamu. Tapi tolong jangan sakiti diri kamu sendiri. Tolong batalkan pernikahan ini. Aku tahu kamu tidak mencintai perempuan itu. Menikah tanpa cinta itu sangat menyakitkan Sagara. Aku sudah merasakannya sendiri. Aku tidak mau kamu merasakan apa yang aku rasakan. Kamu berhak bahagia, suatu hari nanti bersama perempuan yang benar-benar kamu cintai. Cassandra selangkah maju dan menggenggam tangan Sagara. Atau mungkin jika takdir masih berkehendak, kita bisa bersama. Saat itu juga, Sagara mengalihkan perhatian pada Cassandra. Cukup lama mereka saling menatap dalam keheningan, hingga tiba-tiba suara keras menyapa mereka. Dicariin dari tadi, taunya mojok di sini. Cassandra buru-buru melepas genggaman tangannya dari Sagara dan termundur 2 langkah. Roger, lirih Cassandra. Roger menghampiri Sagara, melingkarkan tangan di pundak sahabatnya dan menatap Cassandra. Lo dikarin laki lo tadi. Kak Derek cariin aku. Ya siapa lagi laki lo kalau bukan Derek? Ya udah aku pergi dulu. Cassandra menatap sekilas Sagara, lalu bergegas meninggalkan mereka. Sebelum belok, Cassandra menatap Sagara. Ternyata Sagara juga masih menatap padanya. Sungguh, Cassandra bahagia sekali. Cassandra langsung memberikan seulas senyum terbaiknya. Ingat, dia udah mengkhianati lo. Roger menyapu wajah Sagara dengan telapak tangannya. Sagara berdecih dan mendorong Roger menjauh. Ingat juga, sebentar lagi lo mau nikah. Kalau masih mengharap mantan terindah lo itu, mending gak usah nikah deh. Kasihan calon bini lo. Atau gini aja deh, gue kasih penawaran. Mending lo kabur sekarang dan gue yang akan menjadi pengantin pengganti lo. Nadira kan namanya, si jelita nomor 17 di klub. She is my type BTW. Seketika itu Sagara memicingkan mata pada Roger. Don't you dare. Nadira milik gue. Roger terkekeh, loh, belum juga jadi bini lo, udah ngaku-ngaku jadi milik lo. Jatuh cinta beneran tahu rasa lo. Pada gadis desa itu. Cih. Sagara berdecih dan melengos pergi. Roger tertawa dan mengikutinya. Sedikit jahil Roger mengacak rambut Sagara. Membuat sang pemilik kesal dan melayangkan tonjokan maut di lengan Roger. Roger mengumpat-ngumpat dan membalas ingin menonjok. Tapi sialnya meleset. Sagara terkekeh dan bergegas masuk ke dalam ruangan.